Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Jumat malam hari ini tanggal 5 Juli 2024. Kita selalu bersyukur, terima kasih, sebab cintanya Tuhan selalu berkelanjutan. Cintanya Tuhan selalu terus menerus di dalam kehidupan kita. Continually of Jesus love. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Kalau Yesus senantiasa cinta kita, kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau jaga kesetiaan kita. Kita mau jaga kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Sebabnya Yesus satu-satunya di dalam kehidupan kita, tidak yang lain. Berpusatlah hidupmu hanya kepada Kristus. Sentral hidup kita adalah Kristus. Biar hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab membuktikan kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Yesus dahsyat. Sudah membuktikan bahwa dia itu Allah. Dia bangkit menang atas maut. Kita mau baca malam hari ini Yohanes pasal 20 ayat 1-10. Kalau kemarin kita membaca firman Tuhan tentang Yesus mati dan kubur, murid-murid Yesus tentu sedih. Dia sangat duka cita karena kehilangan pribadi yang agung dan sempurna. Tapi ternyata kuasa Tuhan yang dahsyat, apa yang dikatakan janji Tuhan ternyata terbukti pada hari ketika aku bangkit. Dan nanti kita baca firman Tuhan. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan kuasa kebangkitan dari Yesus, yaitu because he live. Sebab dia hidup, amin. Sebab dia hidup, amin, haleluya. Ada hari esok, amin, haleluya. Sebab dia hidup, amin, haleluya. Ku tak gentar, amin, haleluya. Karena ku tahu dia Yesus Kristus pegang hari esok, amin, haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, amin. Anak Allah, amin, haleluya. Yesus namanya, haleluya, menyembuhkan, haleluya, haleluya, menyucikan, amin, haleluya, bahkan mati, haleluya, untuk tebus dosaku, haleluya. Kubur kosong membuktikan ya Yesus hidup, amin. Sebab dia hidup, Yesus hidup, amin, haleluya. Aku punya hari esok, haleluya. Sebab dia Yesus hidup, amin, haleluya. Ku merasa bahagia memiliki masa depan karena ku tahu ya Yesus pegang hari depan hidupku. Hidupku jadi berarti sebab Yesus hidup, amin. Dalam Filipi pasal 3 ayat ke-10, demikian firman Tuhan yang ku kehendaki ialah mengenal dia Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya, amin. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dan naik ke surga. Dia akan datang kembali, amin, haleluya, untuk menyediakan tempat surga bagi kita. Marilah kita setia dan taat cinta Yesus, amin, haleluya. Sebab dia hidup, amin, haleluya. Pada hari esok ya Tuhan punya mulai
kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah, amin, haleluya, semua kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia telah mati, haleluya, untuk tebus dosaku. Yesus sudah bangkit, membuktikan Dialah Tuhan Allahku, Elohimku, Bapakku Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus, sucikan hidupku, mataku, pikiranku, hatiku untuk terima firman-Mu malam hari ini Bapa. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku, ampunilah semua dosa salahku Yesus. Aku mau cinta Yesus dan setia serta taat pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami siap baca firman-Mu Bapa, karena Engkau sudah hidup menang atas maut, membuktikan Kau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja segala raja, dan bangga aku menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa. Pakailah hidupku untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, malam ini sebentar kami baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Damai sejahtera, berkat Tuhan turun buat setiap kita. Karena firman Tuhan kehendakin kita kekristenan ini, anak Tuhan. Ini Rasul Paulus katakan, ini firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini penting Bapak Ibu. Kekristenan bukan hanya mengenal nama, tapi punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Banyak orang Kristen seperti perjalanan Yesus waktu ke Emmaus bersama dua orang muridnya. Tapi dua orang muridnya nggak tahu ada Yesus di tengah-tengah. Itu kekristenan. Banyak orang Kristen hanya ikut-ikut tapi tidak mengenal pribadi. Padahal Yesus selalu hadir di tengah-tengah ibadah. Seperti malam hari Tuhan hadir. Tuhan berfirman dalam Matius 18 ayat 20. 2-3 orang berimpun dalam nama Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah. Kalau itu kita imani. Setiap kita melibatkan nama Yesus dengan hati yang sungguh, Tuhan ada di tengah-tengah. Sebab Dia omnipresent, maha hadir. Tapi seringkali kita tidak meyakini itulah Yesus. Karena kita pakai kedagingan kita. Mereka berkata dalam Injil Lukas, mereka tidak mengenal Dia. Kenapa? Ada sesuatu yang menghalangi, yaitu perilaku sikap hati yang tidak rendah hati, yang menutup akan kasih karunia Tuhan. Oleh itu mari Bapak Ibu, kita mau sungguh-sungguh Yesus yang kehendaknya mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya mengenal Dia, karena Yesus sudah bangkit. Kuasa kebangkitan Tuhan dahsyat sudah menang atas segala-galanya. Berarti di balik kuasa kebangkitan artinya menang atas segala-galanya. Kuasa maut, kuasa yang paling dahsyat itu maut, saudara. Kalau ada orang mati tidak bisa bangkit lagi selama-lamanya, kecuali Yesus membangkitkan. Tanpa Yesus bangkitkan tidak akan ada kebangkitan. Ingat saudara. Di situ dikatakan yang kugerak yang mengenal Dia, karena di dalam Yesus ada kuasa kebangkitannya. Dan ingat saudara, tidak hanya mengingat kebangkitan, tapi persekutuan di dalam penderitaan. Ada kebangkitan karena ada penderitaan, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Waktu mari kita mengikut Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Di mana aku menjadi seru pada Dia di dalam kematian. Oh, amin, luar biasa nih firman Tuhan Rasul Paulus. Matikan kedagingan, saudara. Seringkali kita kemanusiaan kedagingan yang dominan.
Kedagingan menonjol. Kita banyak pendeta, hamba Tuhan, setiap kita dipimpin oleh kedagingan, dipimpin bukan dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin kehendak Tuhan, tapi egonya yang menampil, egonya yang dominan, egonya yang menonjol. Tapi kata firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus. Ikut Yesus, pikul salib. Ada penyangkalan diri. Mari kita mau kembali ke Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Sungguh saya mau belajar. Saya senang kali dengan baca firman Tuhan. Dibentuk hidup saya. Karakter kita makin hari. Itulah kekristenan. Bukan hanya pandai bicara. Bukan hanya pandai mengajar. Bukan hanya jago teologi. Tapi perilakunya tidak berkenan sama Tuhan. Bukan itu maksud Tuhan. Teologi tidak ada kaitan dengan kerajaan surga. Tapi kehidupan yang hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, menjadi pelaku hidupnya di dalam kebenaran Tuhan, itu berkaitan dengan kerajaan surga. Karena di dalam Wahyu pasal 22 ayat 4, maka seringkali saya katakan rekan-rekan kepada hamba Tuhan, pendeta bukan juru selamat. Saudara, pendeta hebat bukan juru selamat. Ingat itu. Ya, yang juru selamat cuma satu. Sinode bukan juru selamat. Nama organisasi gereja bukan juru selamat. Tapi Yesus Kristus juru selamat. Dan dia satu-satunya. Wahyu 22:4 dia katakan, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di daun mereka. Coba ini, nama. Jadi orang yang bertemu dengan nama Yesus, kalau diiring ada Yesus, ada firman Allah. Kalau kehidupan kita ada di dalam kebenaran Tuhan, menjadi pelaku firman, hidupi firman, firman kita melangkah di dalam firman, itu nanti layak di hadapan Tuhan. Seperti dalam Matius 7:21, bukan orang bersulaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, itu yang berkenan. Oleh karena itu, biar hari ini hari kita melangkah. Kekristenan itu sebetulnya bukan teori, tapi kekristenan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kekristenan melangkah bersama dengan Yesus. Hari ini kita melangkah dengan Tuhan, besok melangkah dengan tiap hari, tiap saat melangkah bersama dengan Tuhan, sampai langkah kita terakhir berjumpa dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Kembali kepada firman Tuhan, kita membaca Yohanes 11, Yohanes pasal 20. Puji tiap malam terus kita continually. Berarti ini berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak pernah terputus loh Bapak Ibu. Kemarin baca Yohanes 19, sekarang pasal 20 ayat 1 sampai 10. Besok kita lanjutkan dan ayat 11 dan seterusnya. Berarti continually walk with God. Continually with Jesus. Walk with Jesus. Melangkah bersama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan, kebangkitan luar biasa. Kemarin bicara tentang kematian Yesus dikubur, tapi saat ini malam kita bicara kebangkitan Yesus, sebab dia hidup, dia dahsyat. Pada pagi hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena keluar kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Lihat ini saudara, kenapa orang Kristen anak Tuhan sepakat kebaktian hari Minggu? Karena hari Minggu kata firman Tuhan, hari pertama minggu Yesus bangkit. Yesus bangkit. Ya, ada ibadah hari Sabtu, hari Sabat, nggak apa-apa. Itu sama-sama, nggak apa. Yang penting membangun persekutuan Tuhan. Tapi perlu dipahami kenapa kita anak Tuhan hari Minggu. Karena hari Minggu, hari pertama, Yesus bangkit. Oleh Kristus maunya Tuhan, supaya kita bangkit. Karena membuktikan Yesus sudah menang atas maut. Supaya kita tidak berjalan di dalam dosa. Kita tidak berjalan di dalam gaya dunia. Tapi berjalan ke kuasa kebangkitan seperti firman Tuhan. Aku mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dahsyat saudara. Kalau seorang itu menikmati berjalan Yesus dan kuasa kebangkitannya, Tuhan mau seperti dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Itu maunya Tuhan. Karena Tuhan maha dahsyat. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lainnya dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari Petrus sehingga lebih dahulu sampai kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di dalam kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan yang melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara mati. Amin. Yesus bangkit. Ayat ke-10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Membuktikan Yesus bangkit. Kalau kita baca di dalam Injil Matius 26, wah dahsyat saudara. Di sini kita mendapat kekuatan.
bahwa di dalam Yesus tidak selama-lamanya mati. Yesus hanya 3 hari. Dan Yesus berkata pada hari ketiga, aku akan bangkit. Matius 28 kita mau baca. Matius ini jelas di sini saudara. Apa dikatakan? Ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang tadi dikatakannya. Mari lihatlah tempat yang berbaring. Oh dahsyat, Yesus sudah bangkit, menang atas maut. Sudah menang atas segala-galanya. Mari kita mencinta Tuhan. Berarti saya tidak sia-sia menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu sungguh bangga punya Yesus yang luar biasa. Di dalam kuasa kebangkitan ada kuasa kemenangan. Sudah menang atas maut. Oleh itu mari, jangan hidup di dalam keadaan kedagingan kita. Jangan hidup menurut kehendak Dia. Tapi mari kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Ikuti kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan, lakukan langkah bersama dengan Yesus. Di situ kita akan melihat kuasa kebangkitan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Sebab Dia Yesus hidup yang pegang hari esok. Kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Dalam rumah tangga kita berkati, dalam pekerjaan, dalam pelayanan apapun. Ini kuasa kebangkitan itu mungkin nyata. Pada waktu berapa hari yang lalu saya mengalami sakit yang cukup, sakit saudara. Waktu kena sakit herpes itu. Tapi ada kuasa kebangkitan Tuhan. Tidak selama sakit herpes, hilang semua sakit. Saya sembuh total dalam nama Yesus. Karena Dia ada kuasa kebangkitan. Saya menangis sama Tuhan. Bangga aku punya Yesus. Diizinkan Tuhan hanya 1 hari 2 hari sakit. Padahal menurut herpes itu bisa sebulan. Bisa 1 minggu, 2 minggu, sebulan. Tapi saya cepat disembuhkan sama Tuhan. Sebab aku punya Yesus yang hidup. Tidak selama-lamanya Yesus mati. Tapi hanya 3 hari. 3 hari. Hari ketiga Yesus bangkit. Oleh itu mari, apapun persoalan problem yang saudara alami, percaya di dalam Dia ada harapan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada pertolongan. Sebab Yesus hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebab Yesus hidup. Amin. Percaya kepada Dia. Haleluya. Ada hari esok. Haleluya. Sebab Yesus hidup. Amin. Haleluya. Ku tak gentar. Amin. Haleluya. Karena ku tahu imani di dalam Dia Yesus pegang hari esok. Haleluya. Hidupku jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Because He live, sebab Dia hidup punya hari esok. Masa depan kita, masa depan yang penuh harapan. Ada janji kerajaan surga akan kita nikmati bersama. Kita mau setia dan taat. Jadilah pelaku firman Tuhan. Hiduplah di dalam kerendahan hati. Jaga kerendahan hati. Jaga cinta kasih, kesetiaan, komitmen kita, ketaatan kita. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kekudusan ilahi. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.